bahwa sebagian pendukung Anies Baswedan justru beralih ke Ganjar Pranowo. Bahkan angka tersebut menjadi angka yang tertinggi selama Jokowi ini menjabat sebagai Presiden RI. Tinggal kita lihat saja nanti distribusi angka tersebut nantinya akan dominan ke siapa. Apakah ke Anies Baswedan? Apakah ke Prabowo Subianto? Atau justru dominan ke Ganjar Pranowo? Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Pemilu 2024 semakin dekat dan dinamika politik pun mulai memanas. Manuver dan lobby-lobby politik juga semakin gencar dilakukan oleh para elit partai. Bahkan ada yang mengemas lobby-lobby politik tersebut dengan halal bihalal. Padahal Idul Fitri ini sudah hampir sebulan terlewati. Ya, ada kabar yang mengejutkan ketika pemilu yang tidak lama lagi akan segera digelar. Jadi kalau menurut jadwal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, pendaftaran dan pemilihan Capres-Cawapres ini akan dilakukan yakni pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Nah, sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden adalah tanggal 14 Februari 2024. Nah, meskipun sekitar 9 bulan lagi Indonesia akan menggelar pemungutan suara Pilpres 2024, namun dari hasil survei yang terbaru, diketahui bahwa sebagian pendukung Anies Baswedan justru beralih ke Ganjar Pranowo. Ya, semua hasil survei itu dirilis oleh lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Jadi lembaga survei SMRC ini baru saja merilis hasil surveinya pada hari Jumat 12 Mei 2023. Jadi masih fresh karena baru kemarin ini hasil surveinya ini dirilis. Nah, diketahui bahwa berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 30 April hingga 7 Mei 2023, elektabilitas Ganjar Pranowo ini melesat menjadi 39,2%. Nah, kemudian disusul dengan nama Prabowo Subianto yang elektabilitasnya berada di urutan kedua yaitu dengan angka 32,1%. Dan seperti biasa, untuk posisi ketiganya adalah diduduki oleh Anies Baswedan dengan elektabilitas hanya 19,7%. Lah, ini gimana ceritanya coba? Masa tren elektabilitas Anies Baswedan terus mengalami penurunan? Padahal kalau dilihat dari perjalanan politiknya, Anies Baswedan ini kan dideklarasikan paling awal oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden di 2024. Nah, jadi pertanyaannya adalah mengapa elektabilitas Anies Baswedan justru semakin menurun? Kan itu pertanyaannya. Ya, kecuali kalau hasil polling dari media sosial, tentu Anies Baswedan ini adalah juaranya. Dan asal tahu saja, bahkan dari hasil riset terbaru yang dilakukan oleh lembaga SMRC, diketahui bahwa sebagian dari pendukung Anies Baswedan justru mengalihkan dukungannya kepada sosok Ganjar Pranowo. Jadi pertanyaannya adalah mengapa sebagian pendukung Anies Baswedan beralih mendukung Ganjar Pranowo? Terus mengapa elektabilitas Anies Baswedan ini justru semakin terjun bebas? Ya, kalau menurut analisis sederhana saya, kemungkinan besar semua ini dikarenakan Anies Baswedan mengambil langkah sebagai antitesa Jokowi. Padahal dari hasil lembaga survei LSI disebutkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi ini mencapai angka 82%. Coba bayangkan saja, 82% itu bukanlah angka yang kecil. Bahkan angka tersebut menjadi angka yang tertinggi selama Jokowi ini menjabat sebagai Presiden RI. Nah, melihat data dan fakta yang seperti ini ya, kok bisa-bisanya kemudian Anies Baswedan justru mengambil langkah yang berseberangan dengan Jokowi? Ya, bicara soal tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan beralihnya sebagian pendukung Anies Baswedan kepada sosok Ganjar Pranowo ya, menurut saya ini adalah temuan yang menarik untuk dibahas. Karena dalam banyak persepsi publik yang muncul selama ini, dikatakan bahwa jika nanti Anies Baswedan gagal maju sebagai capres, maka suara pendukungnya akan beralih kepada Prabowo Subianto.
Ya, bahkan ada juga yang mengatakan apabila pemilu 2024 nanti Anies Baswedan kalah di putaran pertama, maka yang paling berpotensi untuk mendapatkan limpahan suara Anies Baswedan itu adalah Prabowo Subianto. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, benarkah seperti itu? Padahal kalau kita melihat dari hasil riset yang dilakukan oleh SMRC, justru sebagian pendukung Anies Baswedan saat ini beralih mendukung Ganjar Pranowo. Namun demikian ya, perlu dicatat juga bahwa masih ada 8,9% responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Ya, kalau melihat angka 8,9%, menurut saya itu angka yang lumayan besar. Tinggal kita lihat saja nanti distribusi angka tersebut nantinya akan dominan ke siapa. Apakah ke Anies Baswedan? Apakah ke Prabowo Subianto? Atau justru dominan ke Ganjar Pranowo? Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin sedikit memberikan saran untuk tim Anies Baswedan. Tenang saja, ini gratis kok. Ya, jadi tolong dicatat ya. Kalau bicara soal survei, maka tentu tidak terlepas dari yang namanya data. Jadi bukan lagi bicara soal rasa. Dan tolong dicatat juga bahwa pemilu 2024 nanti kondisinya itu jauh berbeda jika dibandingkan dengan saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Tolong dicatat itu. Jadi jangan berharap strategi jualan ayat dan mayat itu bisa terulang kembali. Apalagi jika dilihat saat ini ya, maka dapat dipastikan bahwa semua calon presidennya nanti adalah beragama Islam. Jadi kalau tim Anies Baswedan ini masih ngotot ingin menggunakan strategi saat Pilkada DKI Jakarta, maka kemungkinan besar semua itu akan sulit untuk diimplementasikan. Dan kalaupun strategi itu masih dilakukan, saya yakin hasilnya pun tidak akan signifikan. Dan kalau bisa ya, sebaiknya tim Anies Baswedan juga jangan lagi memposisikan diri sebagai antitesa Jokowi. Ya, meskipun hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, namun setidaknya kurangilah narasi-narasi yang menyerang atau menentang kebijakan Jokowi. Apalagi sampai membuat narasi hoax dan fitnah yang menyerang lawan politik. Tentu ini akan sangat merugikan bagi Anies Baswedan itu sendiri. Nah, mengapa saya katakan demikian ya? Ya, karena pada pemilu 2024 nanti banyak sekali pemilih pemula yang terdaftar dalam pemilihan capres dan cawapres. Dan mereka itu adalah dari kalangan yang kritis, humanis, dan logis. Jadi isu-isu fitnah dan hoax itu jelas tidak akan laku di kalangan mereka. Ya, kecuali di kalangan kadrun saja. Nah, selain itu, fakta lainnya juga menyebutkan bahwa 82% rakyat ini menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Jadi jelas bahwa mayoritas rakyat Indonesia ingin apa yang telah dilakukan Jokowi tersebut dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Dan siapapun itu pemimpinnya. Nah, jadi kalau Anies Baswedan memposisikan dirinya sebagai antitesa Jokowi dan ingin membawa misi perubahan, maka sama saja Anies Baswedan ini menentang mayoritas keinginan rakyat Indonesia. Sesimpel itu saja cara berpikirnya. Nah, terus pertanyaannya adalah, apakah Anies Baswedan ingin menentang 82% rakyat Indonesia yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi? Bahkan baru-baru ini ya, Anies Baswedan juga kembali mengkritik Jokowi soal kebijakan mobil listrik. Ya, jadi pada intinya ya, Anies Baswedan ini menganggap bahwa kebijakan Jokowi mengenai subsidi mobil listrik tersebut ya, ini tidak tepat. Namun sayang, semua kritikan tersebut justru seakan-akan menampar muka Anies Baswedan yang pernah menyelenggarakan balapan Formula E. Ya, banyak sekali kritikan Anies Baswedan soal mobil listrik yang justru menjadi blunder kalau menurut saya. Dan kalau itu masih terus dilakukan ya, maka bisa jadi elektabilitas Anies Baswedan akan semakin melorot. Ya, semua itu adalah menurut pendapat saya. Mungkin teman-teman sendiri punya pendapat yang berbeda. Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.